Untuk membahas terkait dengan biaya haji tahun 2025 lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung secara virtual melalui sambungan Zoom dengan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum. Juga saya mau ke Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Turu, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, kita tentu masyarakat Indonesia mendengar biaya haji yang turun ini kan menjadi suatu kabar gembira, diapresiasi sekali bagi umat muslim khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya skema haji tahun ini bisa turun, Bang, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang biasanya kita tahu biaya haji tiap tahunnya cenderung naik. Bang Daniel, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Anda. Boleh dipastikan audionya sudah terbuka? Baik, pertama Mbak begini, ini memang amanat dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memang menghendaki ongkos naik haji pada tahun ini mengalami penurunan atau biaya yang harus disetor oleh jamaah terutama BP itu bisa turun yang harus dibayar oleh jamaah. Nah, amanat itulah yang kemudian menjadi catatan penting yang harus dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI. Nah, oleh sebab itu BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji yang tahun ini belum punya otoritas penuh melaksanakan penyelenggaraan haji karena memang masih ditangani oleh Kementerian Agama, yaitu tahun ini tahun akhir dari penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kami memonitoring dan mendampingi proses penetapan BPIH. Itu pertama, karena ini amanat Presiden. Kemudian yang kedua, DPR punya komitmen yang serupa. Dan DPR juga sangat kami apresiasi karena bisa juga turut mengawal amanat dan perintah Presiden itu, sehingga DPR memutuskan pada masa reses ini mereka melakukan rapat-rapat maraton untuk pembahasan BPIH. Jadi terus terang kami berterima kasih dengan sangat dengan teman-teman di DPR RI khususnya Komisi 8 yang ketika masa reses ini memutuskan untuk membahas BPIH. Kemudian yang ketiga, penurunannya dilakukan sesuai dengan perintah Presiden. Kita melakukan penyisiran secara detail komponen-komponen biaya haji. Meskipun tentu belum optimal, itu harus kami sampaikan karena masih banyak sebenarnya bisa ditelusuri, disisir secara detail. Namun catatannya upaya hari ini atau upaya yang sudah dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah sudah maksimal dan mudah-mudahan pada periode-periode berikutnya kita bisa melakukan penyisiran atau detailisasi lebih rinci. Kemudian yang keempat, Mbak, yang harus dipahami tahun ini BPIH itu mengalami penurunan hampir sekitar 5 sampai 6 jutaan gitu. Tahun ini BPIH itu 89.410.000 rupiah. Sedangkan BP ini biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jamaah ketika mereka sudah masuk daftar untuk berangkat, yaitu sebesar Rp55.431.000 atau mengalami penurunan sekitar kurang lebih 600.000. Jadi ketika nanti jamaah sudah diumumkan akan berangkat tahun ini, maka mereka akan menyetorkan uang lagi sebesar 55 juta rupiah. Itu mengalami penurunan dari tahun yang lalu. Sebelumnya di setoran awal kan jamaah sudah menyetor sekitar 25 juta. Sedangkan dari mana kekurangannya? Dari kekurangannya itu dari nilai manfaat.
nilai manfaat yang dibayarkan oleh BPKH itu sebesar 33.978 juta rupiah. Nah, nilai manfaat ini adalah uang setoran awal yang disetorkan oleh jamaah yang kemudian diinvestasikan oleh BPKH. Yang itu kemudian tahun ini nilainya menjadi 33.978 juta rupiah. Nah, itu gambarannya, Mbak. Jadi BP yang dibayarkan oleh jamaah nanti turun sekitar kurang lebih 600.000 atau 55 juta, sedangkan BPIH secara agregat itu yang dibayar sudah ditanggung baik oleh jamaah dan BPKH, hasil investasi di BPKH itu 89.410.000 rupiah. Begitu, Mbak. Baik, dan meskipun tadi seperti Anda jelaskan juga bahwa BPH saat ini masih memonitoring terus bagaimana pelaksanaan haji untuk tahun 2025, kan baru efektif nanti 2026 ya, Bang Daniel. Betul. Tetapi Anda tadi menyinggung juga terkait dengan menyisir sejumlah komponen-komponen biaya haji. Mungkin bisa disampaikan juga dalam kesempatan ini, komponen-komponen apa saja ternyata yang ditemukan dan ternyata masih bisa untuk dilakukan efisiensi mungkin, tetapi tanpa menafikan bagaimana kualitas pelayanan haji ini akan dilakukan. Pertama begini, upaya menyisir komponen-komponen biaya itu tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan. Itu catatan pentingnya. Maka salah satu yang disisir komponen biaya itu ada misalnya penerbangan. Penerbangan tahun ini kita tidak hanya mengakomodir Garuda dan Saudi, tapi juga melibatkan maskapai lainnya di tingkat nasional, misalnya Lion dan sebagainya. Nah, sehingga beberapa komponen biaya terkait dengan transportasi ini atau terkait dengan penerbangan ini bisa dikurangi. Kemudian ada akomodasi, juga kemudian mengalami beberapa penurunan. Kemudian ada beberapa komponen-komponen lainnya. Nah, tadi saya sebutkan memang belum detail, misalnya semua komponen kita sisir kemudian bisa kita turunkan secara maksimal dan sebagainya, tapi yang jelas ini adalah upaya yang optimal sementara ini karena kita sudah bisa menurunkan BPIH sesuai dengan amanat Presiden, dan insya Allah ke depan sesuai dengan amanat Presiden, perhajian kita harus dipastikan transparan, akuntabel, dan jauh dari praktek korupsi. Itu yang paling penting sehingga jamaah itu bisa dilayani dengan baik, kemudian praktek perhajiannya juga dipenuhi dengan praktek-praktek akuntabilitas dan transparansi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, mungkin boleh diberikan tanggapan Pak Mustoli terkait dengan keputusan yang sudah disepakati bahwa biaya haji ini disepakati mengalami penurunan, jadi yang harus dibayarkan oleh jamaah hanya di angka 55,4 juta rupiah saja. Nah, apakah angka ini memang sudah angka yang tepat, Pak? Tanggapan dari Komnas, Bapak sendiri seperti apa, Komnas Haji? Iya, jadi kalau saya melihat keputusan pada malam hari ini antara DPR, kemudian BPH dan Kementerian Agama ini tampaknya menjadi titik tengah, Mbak. Dan saya lebih menyebutnya adalah angka yang cukup moderat begitu ya, di mana ada dua aspek yang kemudian saling tarik ulur. Misalnya begini, saya sering menyebutnya adalah ketika pembahasan BPIH ini itu kan seperti buah si malakama. Apakah kita akan tanda petik membela jamaah haji yang berangkat dengan menaikkan nilai manfaat, atau kalau nilai manfaatnya dinaikkan maka yang akan sedih dan gigit jari itu adalah yang dirugikan adalah jamaah haji yang 5,2 juta yang menunggu itu, karena itu kan hak mereka sesungguhnya. Tapi di sisi lain kalau ini kemudian diturunkan, nanti yang berat itu adalah jamaah haji yang berangkat. Nah, maka kenaikan atau penurunan maksud saya terkait dengan biaya haji ini menjadi titik tengah begitu ya. Meskipun kalau misalnya kita melihat catatan dari Komisi 8 tahun lalu, sesungguhnya mandatnya adalah biaya nilai manfaat ini mesti diturunkan per tahunnya itu 5% begitu ya. Nah, tapi tahun ini kelihatannya cuma berapa tuh? Dari 40 menjadi 38 gitu ya Bang Daniel ya. Iya, 2%. Sehingga ini, tapi karena memang situasinya Pak Prabowo sendiri punya atensi yang cukup serius,
supaya penurunan biaya ini, haji ini diturunkan. Dan kemudian meskipun di awal-awal kemarin kita agak seperti digocek nih sama Kementerian Agama, Bang Daniel. Di awalnya kemudian menjanjikan 85 juta begitu ya, kemudian usulannya 93 juta, dan hari ini penetapannya adalah 89 juta. Tapi oke lah, namanya itu dinamika bernegara, jadi semua pengen murah, tapi apakah murah ini kemudian menyehatkan atau tidak? Karena kalau terlalu murah, nilai manfaatnya terlalu besar, maka berbahaya bagi tata kelola keuangan haji di masa-masa yang akan datang gitu ya. Nah, tapi catatannya adalah begini, kalau tadi Pak Menteri dan semua jajaran DPR, BPH yang ada di situ berkomitmen, meskipun ada penurunan kurang lebih ya di angka 4 juta begitu ya dari tahun lalu, yang menyatakan bahwa biaya haji meskipun turun tapi layanannya tetap akan prima begitu ya. Ini akan menjadi tantangan. Apakah kemudian komitmen pada malam hari ini betul-betul berjalan dengan baik, atau kemudian lebih turun nanti. Pembuktiannya bukan hari ini, tapi adalah pembuktiannya nanti di bulan Juni, atau tepatnya di puncak musim haji di Armusna nanti. Bagaimana yang akan diterima oleh jamaah. Nah, satu hal Mbak yang perlu dicatat, saya punya catatan penting. Kita kan berarti kan mengukurnya itu adalah tahun lalu begitu ya. Saya punya catatan yang cukup krusial, Bang Daniel, terkait dengan penerbangan. Terlebih pada musim ini ada tambahan atau ada satu pemain baru, yaitu Lion Air gitu ya. Nah, tahun lalu ini penerbangan ini menjadi catatan yang cukup fatal, karena ada misalnya cerita pesawat yang terbakar di Sulawesi gitu ya. Kemudian ada yang terlambat di Solo. Nah, yang paling fatal itu adalah keterlambatan penerbangan sampai dengan 48 jam, bahkan harus menggeser, yang mestinya jamaah haji itu berangkat dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, kemudian tiba-tiba digeser oleh pihak maskapai kita, digeser ke Madinah, dan keterlambatannya itu 48 jam, dan tidak cuma 1-2 kloter Bang Daniel, tapi sampai dengan 15 kloter. Bayangin ada berapa ribu orang itu. Ini merugikan. Oleh karena itu saya mendorong supaya adanya pemain baru, saya kira menjadi kompetisi di antara para pemain atau operator ini. Tapi di sisi lain saya mendorong supaya Bang Daniel yang tahun depan akan menjadi panglimanya penyelenggaraan haji, saya kira perlu juga mendorong supaya kontrak penerbangan itu betul-betul jelas. Kalau misalnya terjadi prestasi, terjadi keterlambatan penerbangan, saya kira kontrak kita itu harus jelas dengan maskapai. Ini sebetulnya juga sudah menjadi aturan baku ada Permenhub, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011. Apabila terjadi keterlambatan bahkan kegagalan penerbangan itu punishment-nya jelas bagi operator. Nah, tapi ini saya kira mesti didorong betul-betul. Kalau catatan lain misalnya menyangkut penyelenggaraan tahun lalu di Armusna, misalnya di Mina Musdalifah, ada keterlambatan, ada keterlambatan makanan, ada tenda yang bertumpuk, saya kira itu ada dan jumlahnya cukup besar, tapi saya kira tidak sefatal penerbangan. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dibilang oleh Pak Menteri pada malam hari ini, DPR dan teman-teman BPH begitu ya, bahwa akan mengawal penyelenggaraan ibadah haji ini dengan biaya turun tapi tetap pelayanan maksimal, saya kira ini mesti betul-betul dikawal betul oleh kita semua. Jangan sampai kemudian dan satu lagi, tantangan hari ini adalah ketika kemudian selain isu tentang biaya haji, itu adalah menyangkut soal adanya kabar bahwa usia 90 tahun ke atas calon jamaah ini tidak boleh terbang, tidak boleh berangkat haji. Nah, ini saya kira akan menjadi kabar yang cukup sedih gitu ya, menyedihkan mengecewakan bagi calon-calon jamaah, terutama mereka yang lansia. Nah, ini menjadi persoalan. Yang berikutnya adalah karena tahun ini kemudian ada pengurangan petugas sebesar kurang lebih 50%, yang tadinya 4.200 sekian menjadi 1.200-an. Ini tentu menjadi tantangan yang sangat serius. Kenapa? Karena kalau saya belum tahu tema haji pada musim kali ini apakah masih mengusung tema haji ramah lansia atau kemudian berbeda. Tapi menurut amanat undang-undang kan lansia itu jumlahnya harus diprioritaskan begitu ya. Nah, tapi dengan adanya pengurangan jumlah petugas ini akan akan saya kira
bisa jadi dugaan saya juga akan bisa sangat berpotensi menurunkan pelayanan. Apalagi lansia. Nanti kita lihat misalnya apakah jamaah haji yang harus digendong, mereka yang kemudian kesehatannya drop di sana, dan ini harusnya dikawal oleh petugas karena petugasnya turun. Terutama Bang Daniel, biasanya yang krusial itu adalah di sekitar Masjidil Haram. Itu nanti biasa disebut sebagai sektor khusus yang punya tantangan tersendiri. Nah, saya kira ini menjadi tantangan begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mustoli. Boleh langsung ditanggapi satu-satu mungkin ya Bang Daniel, karena ternyata catatan yang disampaikan oleh Pak Mustoli ini sangat detail. Sepertinya sangat memahami dan mencatat dengan serius apa yang menjadi evaluasi dari 2024. Saya mulai dari yang terakhir dulu, soal jamaah lansia. Informasinya di atas 90 tahun tidak bisa terbang. Boleh dikonfirmasi, dan kemudian bagaimana memastikan bahwa pengurangan jumlah petugas haji ini tidak akan berdampak kepada kualitas pelayanan? Karena kan haji biasanya jemaah lansianya tidak sedikit ya, justru banyak. Karena kan ada periode waktu untuk menunggu bisa berangkat haji. Seperti apa Bang Daniel, silahkan. Iya betul Mbak, apa yang disampaikan oleh Mas Mustoli tadi itu juga menjadi perhatian kita, betul sekali. Nah, itu menjadi catatan dan harus menjadi atensi Kementerian Agama pada periode ini atau periode akhir haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, termasuk nanti pada periode ketika tanggung jawab itu ada di pundak kami di BP Haji. Nah, kebetulan pada minggu yang lalu saya dari Arab Saudi dan saya kemudian bertemu dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Juga mereka memberikan atensi terkait jamaah haji lansia kita, karena hampir 30% jamaah haji kita memang lansia, dan ini menjadi atensi bagi mereka terkait dengan istiqoah, terutama terkait dengan kesehatan yang lansia ini. Nah, tetapi belum ada keputusan terkait dengan pembatasan atau pelarangan terkait jamaah di atas 90 tahun, dan tentu karena ini krusial, karena jamaah haji kita tadi banyak sekali yang sudah menunggu lama, kemudian tiba-tiba dilarang tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Tentu itu akan sangat menyedihkan, dan tentu kami akan mendorong terus dan kami akan terlibat langsung untuk proses lobby terkait dengan kemungkinan kebijakan baru di Arab Saudi ini. Karena memang terus terang Mbak, kita harus selalu beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi. Nah, oleh sebab itulah kekuatan lobby, kekuatan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, terutama dengan Kementerian Haji dan Umroh, itu sangat dibutuhkan. Saya ketika kemarin ke sana langsung bicara dengan Wakil Menteri dan beberapa pejabat perhajian juga, mereka sebenarnya memberikan atensi yang luar biasa kepada Indonesia. Nah, terkait dengan istiqoah tadi atau jamaah lansia, nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Kemudian kedua, tadi terkait dengan keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang terkait pengelolaan keuangan haji. Apa yang disampaikan oleh Mas Mustoli itu sepenuhnya betul, 1000% betul. Bahwasannya kita perlu memperhatikan perspektif jangka panjang, terutama pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Karena ketika kita menaikkan nilai manfaat yang harus disetorkan oleh BPKH pada tahun ini, memang cost atau trade off yang harus kita terima itu adalah kemungkinan memberatkan jamaah pada periode-periode berikutnya. Nah, oleh sebab itulah formulasi terkait dengan pengelolaan dana haji ini ke depan harus banyak kita bicarakan secara serius. Kenapa? Karena kita khawatir dia mengalami diminishing, terutama atau penurunan ketika kita bicara tentang ketersediaan dana di BPKH. Karena kan seolah-olah jamaah haji hari ini itu ditanggung, nilai manfaatnya ditanggung oleh jamaah haji yang menyetor pada beberapa waktu yang lalu, sehingga dia seperti
seperti skema saling menutupi dan sebagainya. Nah, itu jadi perhatian. Nah, tentu pembicaraan akan sampai di situ untuk menjaga kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, terkait penerbangan itu juga ini juga jadi pembahasan kita terkait penalti tadi yang disebutkan oleh Mas Mustoli. Makanya kemudian kita buka pintu, salah satunya kami sarankan ke Kementerian Agama dan DPR supaya membuka pintu itu dalam rangka kompetisi tadi, supaya kemudian ada pembanding pelayanan terhadap jamaah. Sekaligus memang skema penalti kalau terkait dengan delay dan sebagainya itu harus dibuat, dan kami akan menyampaikan hal yang tadi disampaikan oleh Mas Mustoli. Saya pikir itu, Mbak. Baik. Memang perlu perhatian juga ya agar kesalahan-kesalahan yang terjadi, kekurangan bisa diperbaiki dan tidak terulang lagi di 2025 lagi. Apalagi ntar 2026 Bang Daniel sendiri nih akan mengomandoi keberangkatan haji dari jemaah Indonesia. Nah, saya akan tanyakan lagi mungkin terakhir kepada Mas Mustoli. BPKH mengatakan bahwa dana manfaat yang bisa digelontorkan untuk tahun ini sebesar 11,5 triliun rupiah. Pertanyaan saya, apa mungkin saran dari pihak Anda sebagai Komnas Haji dan Umroh untuk dapat meningkatkan pengelolaan manajemen resiko terkait dengan pengelolaan dana haji yang cukup besar ini? Seperti apa? Ya, memang mandat daripada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ya, sebagai payung hukumnya BPKH begitu ya, itu kan memandatkan supaya dana haji itu dikelola dengan maksimal dan keuntungannya bisa dipergunakan untuk kepentingan jamaah haji. Nah, faktornya memang sampai dengan hari ini misalnya meskipun undang-undang sudah memberikan kelulusan begitu rupa kepada BPKH, tetapi investasi yang selama ini dijalankan oleh BPKH masih investasi yang konservatif. Apa itu? Ya paling ditempatkan di sukuk, kemudian deposito, kemudian beli emas, kemudian deposito begitu ya. Yang kemudian hasilnya sangat kecil. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan daripada dana yang dikelola oleh BPKH, hasilnya itu kan cuma 6%. Nah, oleh karena itu ini jauh daripada ekspektasi begitu ya. Nah, di sisi lain PR yang berat kita kemarin itu adalah ada kritikan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang ini sejalan dengan apa yang selama ini saya sampaikan, bahwa tata kelola keuangan haji kita itu selain hasilnya masih belum begitu maksimal gitu ya, tapi juga tata kelolanya itu tidak syariah dan bahkan skemanya Ponzi scam. Jadi biaya yang harusnya atau keuntungan yang harusnya diberikan kepada jamaah haji tunggu itu didistribusikan kepada jamaah haji yang berangkat. Ini yang kemudian dinilai oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada tahun lalu itu kemudian mengeluarkan fatwa bahwa tata kelola di BPK itu dinyatakan sebagai haram karena itu haknya jamaah haji tunggu, tapi kemudian disubsidi kepada jamaah haji yang berangkat, padahal yang namanya haji itu kan bagi yang mampu. Kalau masih subsidi kan tidak mampu namanya. Nah, ini PR besarnya. Jadi ada dua PR besarnya adalah bagaimana BPKH itu kemudian mengelola dana itu, menginvestasikan dengan hasil yang belum optimal. Yang kedua dianggap belum syar'i oleh MUI. Nah, maka saya usul pada malam hari ini, mumpung komandannya ada di depan saya, walaupun daring begitu ya, saya mengusulkan supaya BPKH ini nanti dilebur Bang Daniel dalam BP Haji, supaya BP Haji itu juga kuat dan bisa punya otoritas, tidak hanya kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga mengelola uang yang saat ini kurang lebih hampir 170 triliun, dan supaya tidak hanya kuat di internal atau di domestik kita, tapi juga dihormati di mata dunia internasional, khususnya bagi otoritas Arab Saudi. Ini penting saya kira, dan kemudian investasinya bisa lebih agresif lagi. Nah, oleh karena itu di tahun ini jumlahnya masih saya kira jumlah kemudian nilai manfaat yang disubsidikan juga mesti ada komitmen untuk dikurangi begitu ya dari tahun ke tahun, supaya lebih, kalau bahasa dulu Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dulu itu adalah rasionalisasi dana haji. Baik. Nah, ini perlu didorong, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian BPKH itu berani berinvestasi yang memberikan dampak investasi yang return-nya tinggi, tidak seperti sekarang. Walaupun sekarang sudah ada BPKH Limited yang beroperasi di Arab Saudi, tapi kan ya impact-nya belum terasa, masih
masih mengandalkan deposito, beli emas, beli sukuk dan seterusnya. Nah, ini belum berdampak saya kira. Baik, singkat saja Bang Daniel tanggapannya agar BPH tidak hanya penyelenggaraan tapi juga pengelolaan dana. Singkat saja seperti apa Bang Daniel? Tentu kami sebagai eksekutif menerima keputusan legislatif nanti karena revisi Undang-Undang Nomor 8 2019 itu inisiasi dari DPR. Nah, terus masukan-masukan dari banyak tokoh dan teman-teman penggiat perhajian seperti Mas Musoli ini sangat penting dan akan sangat membantu proses revisi undang-undang karena sekarang Mbak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu sudah masuk prolegnas dan itulah nanti yang menjadi landasan eksistensi atau keberadaan tugas-tugas BP Haji. Apakah kemudian dia fokus pada penyelenggara atau kemudian lebih luas? Apalagi amanatnya Presiden Prabowo sebenarnya adalah bagaimana perhajian itu, terutama institusi yang mengurusi perhajian itu seperti one stop services. Jadi semua urusan perhajian itu ada di satu payung sehingga koordinasinya lebih mudah. Kan misalnya selama ini yang salah satu yang sering dikeluhkan adalah misalnya terkait dengan kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sebagainya, kemudian perhubungan dan sebagainya. Nah, Presiden Prabowo sebenarnya berharap bagaimana pengelolaan perhajian itu ada di satu atap sehingga koordinasinya lebih cepat dan birokrasinya lebih pendek sehingga bisa lebih akseleratif dan gerak-gerakannya itu bisa punya dampak luas. Kalau di kami sehari ini kami mendorong yang namanya trisukses. Pertama adalah sukses ritualnya, artinya penyelenggaraan hajinya itu bisa sukses, lancar atau istilah kami itu eman, efisien, aman dan nyaman atau eman. Kemudian kedua sukses ekonomi. Jadi perhajian itu punya dampak ekonomi yang luar biasa dan ini yang selama ini belum kita maksimalisasikan. Nah, ini yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo bagaimana haji punya dampak ekonomi. Kemudian ketiga, sukses peradaban dan keadabannya. Perhajian harus punya dampak sosial yang lebih luas, bukan hanya kesolehan pribadi tapi juga kesolehan sosial. Itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo karena di dalam sejarah kita setelah naik haji itu banyak tokoh-tokoh Islam misalnya zaman pergerakan itu justru kemudian memberikan kontribusi sosialnya dan kontribusi kebangsaannya terhadap bangsa dan negara itu lebih maksimal. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, diskusi yang sangat menarik malam ini, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Mas Mustoli dan juga Bang Daniel telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sekali lagi kita apresiasi penurunan biaya haji tahun 2025 ini. Salam sehat. Terima kasih.